kita mau siapin bahan dulu. Ini ada mentega, terus ada wisman kiloan kita belinya, terus ada susu putih, bubuk putih, terus ada gula putih sama maizena. Nah, kalau untuk takarannya itu nanti aku taruh di description ya. Untuk berapa gram, nanti hasilnya juga ada berapa gitu. Nih, ini ada telur, terus ada tepung terigu. Nah, kita di sini pakai selai nanas. Nah, di sini kita pisahin putih telur sama kuning telurnya. Tetap nanti akan digunakan untuk putih telur dan kuning telurnya. Tapi di sini kita pisahin dulu karena nanti ada takarannya juga. Untuk putih telur berapa sama untuk kuning telur berapa gitu. Nah, di sini kita taruh mentega tadi sama gula putih. Terus nanti di mixer. Jadi itu mixernya jangan terlalu lama juga, mungkin sekitar 5 menitan. Biar kecampur aja si mentega sama gula putihnya itu aja. Oke, kita mixer dulu guys. Nah, di sini aku yang pegang kamera ya. Jadi sebenarnya bukan aku sendiri yang buat kuenya, tapi ibu kos aku karena kan hari raya lebaran itu kan sekitar 1 mingguan lagi. Jadi kita buat dari hari ini gitu. Jadi nggak repot. Jadi kita di sini mau bantuin aja. Kita ngerjainnya ada sekitar 3 orang. Aku yang pegang kamera, terus ada juga yang bantuin. Sekalian belajar juga guys, biar bisa bikin nastar nanti. Oke, ini lagi di mixer, biar gula sama menteganya itu kecampur. Nah, di sini juga udah dimasukin telurnya ya, kuning telur sama putih telurnya tadi. Jadi di mixer lagi biar nggak ada yang bergumpal gitu. Kalau ini di mixernya itu mungkin sekitar 10 menit gitu, sampai dia kecampur seluruhnya. Nah, sekarang kita masukkan vanilinya itu sedikit aja. Jadi biar mengeluarkan aroma yang wangi untuk nastarnya nanti. Terus di mixer lagi biar kecampur seluruhnya sama adonannya itu lembut. Kita mixer sekitar 15 menit. Di mixer lagi sambil ituin ya, di sisi-sisi sampingnya itu kan ada adonan-adonan yang lengket ke wadah. Jadi diituin lagi, digabungin lagi sama adonannya gitu. Nah, sekarang kita masukin wisman. Nah, ini wisman ini aku pun baru dengar ya, mungkin karena belum pernah bikin kue sebelumnya. Jadi aku baru dengar ini namanya wisman. Dia hampir sama dengan mentega gitu. Jadi kalau misalnya katanya gunanya ini untuk melembutkan juga. Jadi setiap bikin nastar pasti ditaruh wisman. Gitu sih katanya. Gak tahu juga sih. Oke, kita mixer lagi sampai 15 menitan gitu ya. Udah bagus tuh penampakannya.
Nah, sekarang kita masukin maizena. Maizenanya itu cukup 2 sendok full. 2 sendok makan itu tapi full. Sampai full banget gitu. Terus di mixer lagi. Jadi itu totalnya 15 menit. Sudah kayak di jeda-jeda gitu loh guys. Jadi misalnya pas masukin vanili itu berapa menit selangnya, terus nanti masukin maizena berapa menit gitu. Jadi itu total sebelum kita mencetak 15 menit. Kalau kelamaan juga dia kayak takut bantet gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga sih sama waktu mixernya. Takutnya kelamaan mixer dia malah nggak jadi dan terlalu lembek gitu. Jadi harus sesuai. Diaduk-aduk lagi, diaduk lagi. Nah, di sini kita nggak langsung taruh tepung terigu semuanya gitu loh guys. Jadi pada saat kita mau mencetak baru di situ tepung terigunya dicampur. Jadi nggak semuanya juga untuk semua adonan langsung dicampur tepung terigu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cetak nih yang sebelah sini, jadi harus ditabur tepung terigu yang sebelah sini dulu gitu. Karena kalau misalnya dicampur tepung terigu semuanya, dia akan keras, teksturnya akan keras. Terus sekarang ini lagi mencampur tepung terigunya. Itu pun harus sedikit-sedikit ya, jadi kayak bertahap gitu. Pertama misalnya 2 sendok dulu, 2 sendok yang gede gitu kan. Jadi diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk sampai dia kalau misalnya udah sesuai, ya udah langsung dicetak gitu. Jadi enggak langsung semuanya itu tepung terigunya ditabur. Takutnya nanti itu teksturnya akan keras. Gitu sih. Nah, ini sebelum kita mau cetak dioles dulu untuk setiap apa namanya? Wadahnya itu, wadah untuk ovennya. Jadi dioles sama margarin gitu. Jadi biar nggak lengket. Nah, sekarang kita mau cetak. Sebelum cetak itu harus dicuci tangan dulu ya guys. Harus benar-benar higienis. Nah, di sini kan kita nggak pakai sarung tangan ya, tapi kita udah mencuci tangan dulu dong. Sebelum kita buat, dari mulai awal buat adonan tadi memang kita udah cuci tangan. Jadi dipastikan kue yang udah jadi nanti, nastar yang udah jadi ini higienis. Nah, kita buletin-buletinnya itu jangan terlalu gede juga karena dia kan nanti pada saat dipanggang atau di oven itu kan dia agak mengembang. Jadi kamu harus sesuaikan juga sama itunya. Jadi cetakannya itu jangan terlalu gede juga untuk buat bulat-bulatnya gitu. Nah, dibuletin-buletin, jangan juga bentuknya gepeng gitu loh. Dia harus bulat. Jadi biar seragam gitu sama yang jadi sebelumnya itu. Nah, buletin, dimasukin itunya, selain nanasnya, buletin lagi. Oke, dibuletin lagi. Oke deh, udah jadi beberapa. Jadi nanti kita harus buat seperti ini.
Nah, sebelum dipanggang ini, jadi muat di oven itu 3 tingkat gitu loh guys. Nah, tadi kan udah sempat di oven. Di ovennya itu sekitar 30 menit, terus dikeluarin lagi. Terus nanti ditaruh putih telur sama mentega sedikit aja, jadi biar nggak lengket gitu loh. Jadi ditaruh di atas nastarnya gitu, jadi warnanya nggak pucat. Dioles-oles gitu loh, dioles-oles aja. Nanti kalau udah selesai dioles, baru dimasukin ke oven lagi, dipanggang lagi. Jadi kalau untuk panggangannya ini setelah dioles kuning telurnya itu paling sekitar 15 menitan gitu. Wow, hasilnya udah mulai kelihatan ya guys. Gimana rasanya? Enak? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong karena enaknya. Kayak gurih-gurih gitu ya? Isinya apa? Nah, kayak kita dibawa ke langit-langit ketujuh. Mantap.